Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal ujian sekolah pada bagian yang ketiga. Untuk soal yang nomor 19, pada gambar di bawah ini, jika luas juring AOB itu adalah daerah yang diarsir ini adalah 28 cm persegi, maka luas juring COD itu adalah yang ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa membuat perbandingan bahwa besar sudut AOB dibanding dengan besar sudut COD itu sama dengan luas juring AOB dibanding dengan luas juring COD. Sekarang kita substitusikan. Sudut AOB adalah 56, kemudian dibagi dengan sudut COD yaitu 140, sama dengan luas juring AOB ini adalah 28, sudah diketahui, dibagi dengan luas juring COD. Sekarang kita sederhanakan, ini dibagi 28 diperoleh 1, ini juga dibagi dengan 28 diperoleh 2, sehingga tinggal 2 dibagi 140 sama dengan 1 dibagi dengan luas juring COD. Selanjutnya kita kalikan silang, 2 kali luas juring COD sama dengan 140 dikalikan 1 diperoleh 140, sehingga di sini luas juring COD adalah 140 dibagi dengan ini, dibagi dengan 2 diperoleh 70, sehingga luas juring COD yang ditanyakan ini adalah 70 cm pangkat 2. Selanjutnya soal yang nomor 20. Pada gambar di bawah ini, O adalah pusat lingkaran, berarti ini adalah pusat lingkaran. Diketahui besar sudut PRT 42, sudut itu huruf yang di tengah, berarti ada di titik R. PRT berarti di sini 42. Selanjutnya PSG 21, huruf yang di tengah adalah S, berarti sudutnya ada di titik S. PSG berarti yang ini yaitu 21. Selanjutnya besar sudut ROS adalah ROS itu ini. Nah, berarti yang ditanyakan adalah besarnya sudut ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini menggunakan konsep sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang perhatikan gambarnya, kita pisah satu-satu. Nah, ini adalah huruf P, kemudian ini Q, selanjutnya yang ini adalah S. Ingat, PSG ini adalah 21. Di sini adalah titik O. Dari titik P ini kita buat garis bantu ke titik O, sehingga gambarnya menjadi gambar yang seperti ini. Ingat bahwa 21 ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur PQ, sedangkan POQ ini adalah sudut pusat yang menghadap busur PQ, sehingga sudut PSG yang besarnya 21 ini ada hubungannya dengan sudut POQ ini. Ingat bahwa
besar sudut pusat ini adalah 2 kali dari sudut keliling, karena keduanya sama-sama menghadap busur PQ, sehingga di sini besarnya adalah 42, yaitu 2 kali dari 21. Selanjutnya yang ini PRQ ini juga kita buat gambar di sebelah kanan ini. Nah, berarti di sini P, ini R, dan di sini adalah T. Nah, ingat PRT tadi besarnya adalah 42. Sudut PRT ini menghadap busur PT ini. Sementara di sini ada sudut POT, yaitu sudut pusat ini yang juga menghadap busur PT, sehingga sudut POT dan sudut PRT ini ada hubungannya, karena PRT ini adalah sudut keliling dan POQ ini adalah sudut pusat yang sama-sama menghadap busur PT, sehingga sudut pusat ini besarnya adalah 2 kali dari sudut keliling ini, sehingga di sini 2 kali 42 diperoleh 84. Selanjutnya pertanyaannya adalah sudut ROS. ROS itu yang ini. Ingat, sudut ROS ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan QOT. Jadi QOT ini bertolak belakang dengan ROS, sehingga sudut ROS yang ditanyakan itu sama dengan sudut QOT, yaitu 2 sudut yang saling bertolak belakang. Sudut QOT ini adalah 42 ini ditambah dengan 84. Ini QOT, yaitu 42 ditambah 84. Dari sini 42 ditambah 84 diperoleh 126 derajat. Berarti pilihannya adalah yang nomor B. Selanjutnya soal yang nomor 21. Pada gambar di bawah ini, besar sudut RUT sama dengan RUT itu yang ini. Huruf yang di tengah yaitu U, berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini adalah sudut RUT. Sebelum kita cari RUT, kita tentukan dulu besar sudut ini, yaitu sudut TUS. Ingat bahwa sudut TUS ini merupakan sudut yang sehadap dengan sudut ini, TPQ. Sudut yang berhadap besarnya adalah sama. Berarti ini besarnya adalah 3x ditambah 20. Sekarang perhatikan segitiga ini, segitiga RTU. Pada segitiga RTU ini, sudut TUS ini merupakan sudut luar segitiga RTU. Ingat, besar sudut luar segitiga ini adalah sama dengan jumlah 2 sudut dalam segitiga lainnya yang tidak berdampingan dengannya. Berarti 3x ditambah 20 itu besarnya sama dengan ini, 52 ditambah dengan ini, yaitu x. Selanjutnya kita sederhanakan, x-nya dipindah ke ruas kiri menjadi 3x dikurangi x sama dengan 52. Ini dipindah ke ruas kanan, ini berubah menjadi dikurangi 20. 3x dikurangi 1x diperoleh 2x sama dengan 52 dikurangi 20 diperoleh 32. Maka x sama dengan 32 dibagi 2. X sama dengan
16 derajat. Jadi X-nya diperoleh 16. Sekarang yang ditanyakan RUT. RUT itu ini. Nah, berarti sudut RUT sama dengan, ingat, jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. Jadi pada segitiga RUT. Sehingga di sini 180 derajat dikurangi ini 52 derajat, kemudian dikurangi dengan ini X-nya tadi adalah ini 16, sehingga diperoleh sudut RUT sama dengan 180 dikurangi 52 dikurangi 16 diperoleh 112 derajat. Berarti pilihannya adalah yang nomor C. Selanjutnya soal yang nomor 22. Diketahui persamaan garis sebagai berikut. Ini ada 4 buah persamaan garis. Dari persamaan garis di atas, yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik 4,-1 dan 1,-3 adalah, ingat bahwa untuk menentukan dua buah garis tegak lurus atau sejajar, kita harus tahu gradiennya. Berarti di sini kita cari gradien dari garis yang melalui titik 4,-1 dan 1,-3. Ini kita misalkan sebagai X1, ini sebagai Y1, yang ini sebagai X2, dan ini sebagai Y2. Maka gradiennya bisa kita cari, yaitu dengan menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y2 nya -3 dikurangi Y1 nya di sini -1 dibagi X2 nya adalah 1 dikurangi X1 nya adalah 4. Kita sederhanakan, gradien sama dengan ini menjadi positif, berarti -3 ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurangi 4 diperoleh -3 sama dengan -3 ditambah 1 diperoleh -2 dibagi dengan -3 sama dengan negatif jadi positif, 2 dibagi 3. Jadi gradien garis yang melalui titik 4,-1 dan 1,-3 adalah 2/3. Syarat dari dua buah garis tegak lurus jika gradiennya adalah negatif kebalikan dari ini. Berarti nanti garis-garis ini kita cari yang gradiennya adalah negatif kebalikan dari ini, yaitu -3 dibagi 2. Jika gradiennya nanti -3 dibagi 2, maka kedua garis itu akan saling tegak lurus. Untuk menentukan gradien, kita ingat bahwa persamaan umum dari sebuah garis AX ditambah BY sama dengan C, gradiennya adalah negatif A dibagi B. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari gradien ini. Maka yang ini nanti gradiennya adalah negatif A. A itu adalah bilangan yang mengikuti X, berarti 3 dibagi 2. Yang ini gradiennya adalah negatif A, A-nya 3 dibagi B, B-nya -2, sehingga diperoleh 3/2. Yang ini gradiennya adalah negatif A, A-nya 2, B-nya adalah 3. Sedangkan yang ini gradiennya adalah
negatif, A-nya 2, B-nya adalah negatif 3, sama dengan 2 dibagi 3. Ingat bahwa kita harus menemukan garis yang gradiennya adalah negatif 3/2, yaitu kebalikan dari 2/3. Yang memenuhi adalah pilihan yang ini, negatif 3/2. Berarti garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui 4, negatif 1 dan 1, negatif 3 adalah garis dengan persamaan yang pertama ini, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 5. Gradiennya adalah negatif 3/2 sesuai dengan ini. Soal yang nomor 23. Grafik dari garis yang mempunyai persamaan ini adalah, untuk menentukan garis dengan persamaan yang diketahui ini, kita tulis dulu 2x ditambah 5y sama dengan 20. Jadi yang ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 20. Grafik akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Maka kita ganti Y-nya 0, berarti nanti akan diperoleh 2X sama dengan 20. Karena Y-nya ini kita ganti 0, 5 kali 0 diperoleh 0, sehingga tinggal 2X. 2X sama dengan 20, maka X sama dengan 20 dibagi 2 diperoleh 10, sehingga nanti akan diperoleh titik 10,0. Selanjutnya, grafik akan memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. X ini kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah 5Y, berarti tinggal 5Y sama dengan 20 karena X-nya 0. Maka Y sama dengan 20 dibagi 5 diperoleh 4. Dari sini diperoleh titik X, Y. X-nya 0, Y-nya 4. Kita cari 10,0. Yang ada 10,0 adalah pilihan yang C sama pilihan yang D. Selanjutnya ada 0,4 yang memenuhi adalah ini. Ini adalah titik 0,4. Sementara yang ini adalah 0, negatif 4. Berarti pilihan yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 24. Seorang pengamat berada di atas merkusuar yang tingginya 12 meter. Kita buat merkusuarnya, misalnya ini, tingginya ini adalah 12. Ia melihat kapal P yang berlayar di laut. Nah, berarti sekarang kita buat ini lautnya. Jarak pengamat dengan kapal P dan Q berturut-turut adalah 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal P, kapal Q, dan kaki merkusuar terletak segaris. Ini kaki merkusuar, karena terletak segaris berarti P dan Q ada di garis ini. Misalkan di sini kita buat jarak pengamat. Ini pengamatnya di sini. Ini jarak pengamat ke kapal P atau Q. Kita lihat di sini. Kapal P dan Q berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Berarti yang disebut dulu ini adalah P. Maka jarak pengamat dengan kapal P adalah 20 meter. Kemudian jarak kapal Q dengan pengamat adalah 13 meter. Berarti misalkan di sini adalah kapal Q, jaraknya 13. Ini pengamatnya di sini, misalkan saya tulis dengan A. Kemudian kapal P-nya berarti ada di sini. Di sini jaraknya adalah 20 meter. Selanjutnya,
jarak kapal P dan Q adalah, berarti yang ditanyakan ini. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan triple Pythagoras. Sekarang segitiga yang saya arsir ini adalah segitiga siku-siku. Karena merkusuar jelas ini tegak lurus, saya ambil gambarnya ke ruas kanan ini. Ini 12, di sini 13, ini siku-siku. Ingat pada triple Pythagoras 12, 13 temannya adalah 5. Karena ada beberapa triple Pythagoras yang sudah kalian ingat. Ada 3, kemudian 4, 5, ada 5, 12, 13, kemudian ada 8, 15, dan 17, serta 7, 24, dan 25. Ini adalah triple Pythagoras yang umum, yang biasa kita kenal. Nah, di sini ada 12, 13 berarti yang ini. Maka temannya adalah ini, yaitu 5. Berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 5, seperti yang didapatkan ini. Selanjutnya, bagaimana mencari jarak kapal P dan Q ini? Berarti kita perhatikan segitiga A, kemudian P, O. Misalnya di sini O, kita ambil segitiganya. Nah, jadi seperti ini. Ini 12 dari gambar ini, kemudian yang ini adalah 20. Nah, sekarang di sini OP, berapa OP-nya? Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras juga, 12, 20 ini kelihatannya berasal dari 3, 4, dan 5. Saya carikan di sini ada 3, ada 4, dan ada 5. Sementara angka yang diketahui di sini ada 12, kemudian ada 20. Nah, OP-nya belum tahu, sekarang kita cari. Dari sini 20 itu berasal dari 4 atau 5. Kita coba ke sini, 20 dibagi 5 diperoleh 4. Artinya 5 ini dikalikan dengan 4 akan diperoleh 20. Sekarang 3 juga harus dikalikan dengan 4. 3 kali 4 berarti 12, berarti ini. Nah, karena 1 sudah kita kalikan dengan 4, semuanya kita kalikan dengan 4. Maka di sini akan diperoleh 4 kali 4 yaitu 16. Sehingga 12 kemudian 20 temannya adalah 16. Berarti di sini OP panjangnya adalah 16. Jadi OP ini adalah 16. Karena OQ sama dengan 5, maka QP ini adalah 16 dikurangi dengan 5, sehingga diperoleh 11. Jadi jarak kapal P dan kapal Q adalah 11. Berarti pilihnya adalah yang B. Selanjutnya nomor 25. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB. AB itu ini 9, kemudian AD-nya 5. Berarti AD itu yang ini. Nah, ini adalah 5. Karena AB-nya tadi 9, maka DB-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, panjang BC. BC itu yang ini. Nah, ingat bahwa kita punya rumus. BC itu sama dengan akar, yaitu ini. BD dikalikan dengan ini, BA atau AB. Nah, seperti ini. Kita masukkan angkanya, akar, BD-nya 4, BA-nya 9 dari soal, sehingga diperoleh BC sama dengan akar 4 kali 9
36, akar 36 adalah 6, sehingga pilihannya adalah yang C.